nilai IPK itu penting untuk melirik CV HRD, untuk melirik HRD CV kalian itu. Tetapi pengalaman organisasi, networking teman-teman, kemudian soft skill, itu yang bakal bentuk kita akan bersinar di dunia nyata. Itu yang akan survive kalian nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast DKTV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Kali ini bersama aku Raihana Latifah yang akan menemani Sobat DKTV semua beberapa menit ke depan. Nah, pada episode kali ini kita mengangkat sebuah tema bukan sekedar kuliah. Tentu saja di kehidupan kampus ini kita tidak hanya berfokus kepada akademik, namun juga ada organisasi dan juga bagaimana cara kita membangun personal branding agar dikenal oleh khalayak ramai. Nah, mungkin tema ini relate bagi beberapa mahasiswa lainnya yang ingin mencoba atau sudah bergabung di beberapa organisasi. Namun takut nih gimana sih nanti kalau kuliahnya ketinggalan atau kuliahnya keteteran. Nah, maka dari itu kami sudah mengundang seorang bintang tamu. Beliau merupakan seorang yang berprestasi dan juga aktif di berbagai organisasi lainnya. Beliau merupakan the winner dari Duta Kampus UIN Imam Bonjol pada tahun 2024 dan beliau juga Uni UDA Kota Padang tahun 2025. Selain itu, beliau juga terpilih sebagai bintang aktivis kampus pada wisuda ke-95 kemarin. Nah, pasti pemirsa semua penasaran kan, siapa sih bintang tamu kita kali ini? Langsung saja kita sapa. Halo Uda. Halo. Boleh disapa dulu Sobat DKTV semua. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Aidil Saputra, biasa dipanggil Uda Aidil karena jabatan yang saya pegang dan amanah yang telah diberikan oleh organisasi-organisasi yang telah saya emban. Kemudian sekarang alhamdulillah saya telah menyelesaikan studi saya di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, boleh ceritain dulu nggak sedikit gimana sih udah nih dari dulu, kayak dari mungkin yang biasa-biasa aja sampai sekarang yang udah dikenal orang nih, gimana sih itu perjalanan? Oke, awalnya sebenarnya dari rasa penasaran saya ingin mencoba sesuatu dan ingin mendobrak stigmanya mahasiswa Fakultas Usuluddin Studi Agama. Karena umumnya teman-teman dari Usuluddin itu kita itu berkiprah di dakwah atau enggak kita jadi ustazah gitu. Saya ingin mendobrak stigma itu, misalnya kita juga sebagai mahasiswa Fakultas Usuluddin, saya bisa aktif di komunikasi, saya aktif di pariwisata, saya aktif di industri kreatif, dan saya bisa membangun branding saya, yang itu menjadi titik awal mulanya ketika saya menjadi content creator. Saya aktif membuat video, itu di awal di Instagram dan TikTok, kemudian semakin meluas, dan setelah makin luas orang banyak kenal sama saya memberanikan diri ikut di pemilihan ajang Duta Kampus UIN Imam Bonjol Padang tahun 2024 sampai saya terpilih juga tahun 2025 menjadi UDA Kota Padang. Itu mungkin. Juga aku melihat di itunya ada menang kayak video sinematografi iya. gitu ya. Nah benar, makanya dari itu ketika titik awalnya saya menjadi content creator, saya aktif ikut ajang perlombaan video sinematik itu di Fakultas Usuluddin, saya juara 2. Kemudian tingkat nasional itu diadain oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, itu di bawah Museum Aditya Warman. Saya alhamdulillah juara 2 juga, dapat hadiah yang bisa membantu saya untuk membayar uang kuliah tunggal dan menambahkan biaya hidup sehari-hari sebagai mahasiswa gitu. Ini dulu mencoba kayak konten creator dulu atau kayak daftar udah uni dulu? Yang mana dulu? Kalau saya dahulu semester 2 saya ikut himpunan mahasiswa mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Alhamdulillah dari sana saya berani ngomong di depan kamera. Halo guys, selamat pagi, kita lagi nge-vlog gitu. Itu yang membangun kepercayaan diri saya untuk lebih pede. Ketika saya sudah pede, saya mencoba melawan zona nyaman itu dengan mengikuti ajang pemilihan Duta Kampus. Nah di sana titik awal untuk membangun relasi yang lebih luas itu dari sana titik awal. Ternyata jadi the winner ya. Nah, alhamdulillah tidak disangka menjadi the winner.
Nah, selama perjalanan udah nih, apa sih tantangan terberat yang kayak ngedown mungkin kayak gimana ya ini kayak gimana sih cara menghadapinya juga ngelewatinnya gitu. Oke, kalau dari saya, ketika saya memiliki target untuk menyelesaikan studi saya 3,5 tahun gitu, ditambah lagi kesibukan saya organisasi. Ketika saya di Dewan Eksekutif Mahasiswa DEMA Fakultas Usuluddin, saya punya program kerja itu namanya Klimaks. Klimaks itu menampung aspirasi mahasiswa yang ingin menyampaikan problem, kemudian ingin menyampaikan masukan. Itu program dari saya mandiri dan teman-teman dari Departemen Advokasi. Nah, di balik itu juga saya harus menyimbangkan waktu sebagai UDA Kota Padang. Saya punya program unggulan namanya Ranwa lah. Kita jelajah Kota Padang, kita promosi Kota Padang. Kota Padang itu mempunyai potensi-potensi wisata alam yang bisa menarik wisatawan lokal maupun wisatawan asing itu datang ke Padang. Nah itu, ketika itu saya juga sempat stres gitu, atau namanya burnout. Nah, saya nggak percaya apakah saya berhenti aja di organisasi gitu, fokus kuliah, karena keinginan orang tua saya selesai cepat, saya bisa bekerja, atau saya bisa pulang kampung ke Riau kembali. Tetapi saya dengan kepercayaan diri yang tinggi dan keringat oleh orang tua, mereka di kampung kerja untuk mencari uang, untuk biaya saya kuliah, biaya adik dan kakak saya juga. Tetapi ketika saya menyerah di sana, saya memberikan kecewaan yang besar kepada orang tua. Nah, di sana titik poinnya saya percaya dan saya bangkit untuk apabila ada waktu untuk organisasi, saya luangkan untuk organisasi. Ketika saya untuk porsinya untuk skripsi, fokus ke kuliah, saya fokuskan ke kuliah gitu. Berarti semangatnya di keluarga ya? Nah, itu semangatnya. Apa nama support sistemnya dari keluarga. Iya. Berarti selain aktif di DEMA itu udah Kota Padang tuh langsung sekali dua gitu? Nah, iya, di saat itu bulan berapa saya lupa, itu 2025, saya telah menjabat sebagai anggota Departemen Advokasi DEMA Usuluddin. Di saat itu dibuka ajang pemilihan Uniuda Kota Padang. Nah, di saat itu saya juga memikir ketika saya membagi waktu untuk organisasi 1 dan organisasi 2 itu tidak bisa, tetapi ada beberapa yang bisa menguatkan saya, percayakan saya, bahwasanya itu juga salah satu pembina kita di Duta Kampus Miss Khairat. Beliau juga pembina di UKM PPD kemarin. Beliau bilang ideal agar bisa mendaftarkan diri sebagai Uniuda Kota Padang. Saya bantu prosesnya. Kebetulan saya di kampung, berkas saya nggak ada, beliau yang bantu ngeprint beliau yang bantu drop berkasnya ke panitia. Dan alhamdulillah ternyata terpilih. Nah, di sana saya profesional. Ketika weekend, Sabtu misalnya saya di DEMA, hari Minggunya saya di Uniuda Kota Padang. Ketika saya tidak bisa membagi itu, saya meminta bantuan oleh teman-teman untuk membantu menghandle. Nah, itu salah satu bentuk manage-nya saya dalam berorganisasi itu. Gini udah pernah nggak sih kayak di fase ragu atau kayak yang mau daftar Uniuda tadi tuh kayak pernah nggak sih di fase ragu, duh mau daftar nggak ya gitu kan, kayak mau menyerah juga atau kayak pas sudah ngejabat juga nih kayak aduh capek, gimana ya cara ngelewatinnya gitu. Pernah nggak? Jadi kalau saya kuncinya yang pertama itu jangan kita menunggu waktu, tapi kita luangkan waktu tadi. Udah saya sampaikan sering kepada teman-teman ketika berbicara. Ketika waktu saya, porsinya saya tadi untuk skripsi, saya fokus untuk kuliah berarti. Ketika porsi saya untuk menghandle kegiatan Uniuda Kota Padang, saya porsikan untuk Uniuda Kota Padang. Nah, di sana tidak akan terjadi bentrok ketika kita bisa menghandle dan membentuk suatu skala prioritas. Prioritas kita, ketika prioritas itu mendesak, bentuknya urgent, kita prioritaskan itu terlebih dahulu. Misalnya skripsi, dosen kita meminta bimbingannya harus selesai dalam minggu ini. Kita kerjain itu dulu. Kita belakangkan organisasi yang bentuknya tidak mendesak dan urgent. Nah, ketika organisasi itu misalnya kita akan ada malam akrab misalnya hari Minggu, sedangkan kita posisinya di hari Jumat. Ketika skripsi itu tidak terlalu memberatkan kita atau revisinya di minggu yang depan, kita harus fokus dulu ke malam akrab itu, organisasi itu. Nah, itu salah satu bentuk membentuk tantangan dari beberapa problem itu. Berarti kalau mau daftar itu nggak ada ragu-ragu gitu ya udah? Nah, alhamdulillah percaya dirinya saya udah 100% gitu. Wow, keren banget.
Nah, apa sih selama perjalanan meniti karir ini, apa pengorbanan terbesar dari? Oke, pengorbanan saya yang pertama, saya tidak ada lagi waktu untuk bermain. Iya, Baru teman gitu. Waktu bahkan sebuah aplikasi di handphone saya itu tidak ada permainan satupun. Gitu. Ketika saya waktu luang saya tidak terpakai untuk organisasi atau untuk skripsi, saya menyibukkan untuk scroll TikTok atau Instagram, mencari skrip untuk konten saya. Gitu. Itu salah satu bentuk produktif ketika kita memiliki waktu luang. Beda mungkin teman-teman yang meluangkan waktunya. Saya meluangkan ketika saya juga pernah stres, saya pernah tidak percaya diri. Ketika saya tidak percaya diri, saya tentuin satu jadwal untuk healing, untuk bermain. Dan bermain itu juga menghasilkan produktif juga. Kita buat konten, teman-teman dari luar provinsi Sumatera Barat, mereka tahu bentuk-bentuk wisata yang ada di Kota Padang. Itu salah satu bentuk produktif saya. Nggak apa sih ngorbanin waktu di masa sekarang. Nah, ya benar. Buat di masa depan kita terjamin lagi ya. Nah, itu Tapi kan juga bisa di apa tadi Raun Wa'lah. Nah, Raun Wa'lah itu salah satu program di iya. Kota Padang. Itu bagus juga tuh, aku udah nengok tadi. Udah lihat ya? Ada nggak rutinitas harian udah nih supaya berpengaruh terhadap keberhasilan sekarang? Oke. Kalau Yang nggak pernah tinggal gitu. Nah, rutinitas saya alhamdulillah. Jujur saya selama kuliah dari semester 2 itu saya tinggalnya di masjid. Saya sebagai imam masjid, saya sholat 5 waktu. Itu salah satu bentuk manage. Sebenarnya sholat itu bukan menghabiskan waktu kita, tapi sholat itu adalah bentuk meluangkan waktu kita untuk istirahat setelah berbagai kegiatan itu. Ketika saya di masjid, saya dipaksa untuk tidak bergadang. Nah, kalau bergadang saya itu bentuknya urgent, misalnya skripsi bimbingannya besok. Nah, ketika saya tidak bergadang, saya bangunnya pagi lebih awal, bangunkan orang sholat untuk sholat itu. Nah, di sana bentuknya ketika saya bisa menghandle itu, saya terbentuklah mulai terasah itu untuk malamnya tidurnya cepat, paginya produktif gitu. Jadi lelaki morning person gitu. Produktif itu penting, itu salah satu rutinnya saya. Jadi terbentuk nih, kebiasaan saya itu terbentuk untuk manage waktu, untuk disiplin, leadership saya terbentuk, networking saya terbentuk dari sana. Berarti selama 2 tahun itu udah dari maba ya? Dari semester 2, 3, 4, 5 itu saya Baru di masjid. Nah, semester 6 saya istirahat, fokus skripsi. Nah, itu skala prioritas saya kayak gitu. terus pindah-pindahnya gimana sih? Enggak. Pindah, alhamdulillah teman saya kan banyak yang ngontrak, ya kita ngekos sama-sama. Ketika saya pindah itu, teman-teman tuh membantu angkat barang misalnya, membantu untuk menerima. Karena itu salah satu ketika kita aktif di organisasi, relasi dan teman kita banyak. Jangan diragukan lagi. Soalnya kan ini semester 2, 3, 4, sampai 5 ya? Sampai 5. Aktif, maksudnya jadi imam masjid nih. Iya. Semester 7, semesternya berapa sih yang enggak? Saya 2, 3, 4, 5. Nah, Semester 6 off nih, terus Off. semester 7 semester 7 balik saya lagi ke masjid. balik lagi ke masjid sempat kemarin. Karena mungkin kebiasaan saya ketika kita tinggal di masjid itu semua terjaga. Mulai dari sholat yang terjaga, keuangan juga terjaga. Nah, itu salah satu benefit dari tinggal di masjid itu. Tapi ketika saya sudah hampir menyelesaikan skripsi saya kembali lagi ke kos gitu. Itu juga bentuk dari kepengurusan masjid itu meminta saya kembali untuk membantu misalnya Idul Adha membantu kurban. Mereka sangat aspirasi saya karena bentuk kedisiplinan saya, kemudian komitmen saya. Nah, itu yang penting. Gimana sih kayak kita awalnya yang jadi imam masjid, abis itu off, nanti balik lagi ke masjid, susah nggak kebiasaannya, atau semenjak off dari imam masjid itu masih tetap bangun pagi kayak biasanya di masjid gitu? Nah, itu salah satu kerugian kita tinggal di kos tuh memang untuk bangun pagi itu susah. Gitu. Teman-teman yang tinggal di kos pasti paham karena kebiasaan di kos itu bentuk lingkungannya memaksakan kita untuk bergadang. Pertama, yang kedua memaksakan keadaan untuk bangunnya lebih lambat gitu. Karena tidak ada yang buat kita harus bangun pagi gitu. Itu salah satu kerugian kita kalau tinggal di kos, kalau dari saya, perspektif saya gitu.
aku mau nanya nih udah, gimana sih peran organisasi dalam membantu mengembangkan skill dan personal branding? Sedangkan udah tadi kan dibantu dari Dema ya, Iya. baru ke Duta Kampus. Enggak, dari himpunan dari HMP. Oh Nah, iya, HMP dulu iya. baru. Oh, kebalik-balik, sorry. Nah, gimana sih udah peran organisasinya? Oke, dari HMP misalnya, ketika kalau dari personal branding berangkat dari HMP, kita mulai dulu apa dari yang kita suka tadi. Dari apa yang kita suka, apa yang kita jago. Ketika saya di HMP, saya sukanya public speaking. Saya nge-handle bidang acara misalnya. Acara saya nge-handle, di sana juga saya membuat konten. Dan di situ muncul personal brandingnya. Kemudian juga apa di bidang pariwisata, saya suka berjelajah, suka pergi main. Ketika itu saya juga bisa membangun personal branding saya mulai dari konten-konten edukasi tentang wisata, edukasi tentang sampah, edukasi tentang menjaga pantai, itu salah satu. Berarti dari HMP ya tadi awalnya. Nah, benar. Gimana sih cara udah pertama kali nih awalnya kayak membangun personal brandingnya itu gimana sih? Oke, personal branding itu kita mulai dari apa yang kita suka dan apa yang kita jago. Kalau saya sukanya misalnya public speaking, gitu. Saya mulai dengan showcase di Instagram, ngomong di depan, kemudian saya informasikan apa-apa aja yang ada di Kota Padang, mulai dari wisatanya, sejarah, sampai dengan budaya. Itu yang kita bisa mulai. Kalau kita misalnya suka dari bidang pariwisata, kita bisa jadi tour leader, tour guide. Kita membawa wisatawan asing yang nggak pernah ke Kota Padang. Kita bentuk suatu personal branding, kita buka misalnya 3 hari 1 malam dari Kota Bukit Tinggi ke Kota Padang ke Kota Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan. Itu 3 hari 1 malam. Kita mulai dari bentuk flyernya, bagaimana penginapan hotelnya berapa, apa bentuk kendaraannya dari Kota Bukit Tinggi, Kota Padang. Nah, itu salah satu bentuk personal branding. Itu branding kita di bidang pariwisata itu misalnya. Nah, itu juga ada peran organisasi dalam kita membangun personal branding itu. Nah, benar. Dari organisasi kita kebentuk leadership itu. Kebentuk leadership, kebentuk kejujuran, kebentuk dari networking kita. Kita konsisten nih. Dari organisasi juga mengasah kita bentuk bagaimana yang paling mahal tuh sekarang sebenarnya komunikasi, adaptasi, itu yang paling mahal. Di literasi digital itu yang paling mahal. Dari organisasi kita dapatkan. Jadi teman-teman yang sebagai mahasiswa-mahasiswi yang kuliah pulang misalnya, mereka nggak akan dapat itu karena itu cuma hanya didapatkan di organisasi. Di kampus kita boleh 100% kita menjadi mahasiswa yang mendengarkan dosen agar tidak mengulang apa pelajaran-pelajaran mata kuliah 100% kita harus jadi juga sebagai aktivis. Nah, aktivis itu kita bisa membentuk leadership kita, soft skill kita, dan working kita meningkatkan itu semua. Nah, itu yang penting. Teman-teman tidak menomorsatukan kuliah, tidak menomor 2 kan kuliah gitu. Kita tetap imbang, organisasi tidak juga nomor 2, tidak juga nomor 1. Bisa menyeimbangkan itu adalah suatu bentuk yang sudah luar biasa dimiliki kalau jadi mahasiswa. Apalagi ketika saya menyeimbangkan antara kuliah dan organisasi, nyata itu terbukti sekarang. Saya alhamdulillah selesai 3,5 tahun dengan predikat cum laude, kemudian IPK saya 3,70 dan alhamdulillah juga diberikan penghargaan sebagai bintang aktivis kampus. Keren ya. Nah, pernah nggak sih udah gabung ya di organisasi ini, kayaknya aku nggak berkembang deh di sini, aku nggak ada pengaruh deh di sini gitu. Udah. Nah, ketika ini perlu juga diperhatikan, ketika kita memutuskan untuk masuk satu organisasi, kita harus tahu dulu apa benefit dari organisasi itu. Dan ketika kita sudah masuk organisasi, kita perhatikan lingkungan dari organisasi. Apabila lingkungan yang pertama tidak memberikan pengaruh, tidak memberikan efek untuk yang jangka panjang, dan yang ketiga apabila organisasi itu sampai dengan toksik, tidak memperhatikan etika berteman, etika dalam organisasi, itu saya rekomendasikan untuk meninggalkan organisasi itu. Karena masih banyak organisasi. Coba teman-teman ketika tidak berhasil di satu organisasi yang ini, yang satu cobain organisasi lain itu. Sesuai dengan passion kita, minat dan bakat kita itu.
ada nggak sih skill nih yang harus atau perlu banget dimiliki sama mahasiswa supaya berguna di kehidupan perkuliahan ataupun after graduation ini? After graduation, benar. Jadi yang perlu kita miliki yang pertama itu di Duta Kampus juga ada kita brand, beauty, behavior, and brand. Itu yang nomor 3 itu adalah behavior. Behavior itu tentang etika. Kita sebagai mahasiswa kita harus sama dengan pepatah 12 jenjang. Kita yang lebih atas kita harus menghormati. Teman sebaya kita harus saling merangkul, harus saling menghargai juga. Dan sama yang lebih kecil kita harus menyayangi dan kita harus mendidik mereka, menunjukkan mereka yang lebih baik, salah satunya. Dan apa yang paling penting ketika organisasi after graduation, ketika CV kita tuh akan berjalan gitu. Bentuk dari CV itu akan terlihat bentuk organisasi-organisasi yang telah kita pernah raih. Apa tanggung jawab yang pernah kita amati dan kita pelajari, kemudian kita jalankan. Kemudian apa efeknya? Misalnya saya dari Dema Fakultas Usuluddin, program saya tentang klimaks, mewadahi mahasiswa Usuluddin untuk menampung aspirasi. Mereka berani untuk bersuara, misalnya tentang pelecehan, mereka masukkan di sana. Tentang problem solving, kan problem yang lain, mereka adukan di sana. Nah, itu salah satu bentuk dari after graduation, CV kita akan berjalan gitu. Kita punya pengalaman. Nah, itu salah satunya. Aku nih penasaran nih, setelah menyandang mungkin Salempang duta-duta, dan juga setelah menyandang gelar sarjana, apa sih perbedaan paling signifikan antara mahasiswa sama after graduation? Oke. Alhamdulillah saya juga wisuda tuh baru 1 minggu, masih masih awal, nggak umur jagung. Yang saya rasakan sebenarnya teman-teman, selagi teman-teman masih menjadi mahasiswa itu banyak sekali privilege-nya gitu. Setelah kalian nanti, saya mungkin baru 1 minggu merasakan, setelah kalian nanti selesai jadi seorang mahasiswa, teman-teman nggak ada privilege bisa menjadi seorang mahasiswa yang aktif organisasi di kampus. Tidak bisa lagi membangun jejaring di kampus karena teman-teman sudah menjadi alumni. Kecuali teman-teman akan melanjutkan S2 di kampus yang itu tersebut. Pesan saya adalah selagi kita masih menjadi mahasiswa, perluas relasi dengan atasan, dengan pimpinan, perluas relasi dengan teman-teman, perluas eksplorasi gitu. Apapun yang teman-teman minati, teman-teman sukai, teman-teman ikut. Selagi teman-teman menjadi seorang mahasiswa. Karena saya juga sudah merasakan ketika 1 minggu ini saya tidak ada kesibukan lagi di kampus, tapi sudah kesibukan saya untuk kerja. Kangen nggak kalau udah demis gitu? Nah, sangat. Karena saya juga pernah menjadi demis Dema Fakultas Usuluddin, demis dari Duta Kampus. Ketika kita sudah di luar jabatan dan menyandang sebagai demis, itu kenang-kenangan dan apapun yang saya telah perbuat sebelumnya dan yang belum saya perbuat itu merasa masih ada kekurangan gitu. Ketika sesuatu program kerja juga yang belum saya jalankan, mungkin teman-teman yang ikut organisasi, teman-teman yang ikut unit kegiatan mahasiswa, coba teman-teman program kerja yang teman-teman sudah cita-citakan dari awal, laksanakan dan sukseskan gitu. Karena ketika setelah menjadi demisioner baru merasa penyesalan itu ada gitu. Juga bangunlah secepat-cepatnya relasi oleh teman-teman kepada senior-senior di organisasi itu, karena senior-senior itu akan memberikan petunjuk. Beliaulah yang telah menjalani dan menyami sebagai demisioner sebelumnya. Ini baru lulus 1 minggu ya, ada kepengen lanjut S2 udah? Jadi kalau saya, basic saya enggak sebagai pengajar gitu, enggak mungkin kurang minat di sana gitu. Tetapi saya bercita-cita juga mungkin akan ikut LPDP, beasiswa S2. Itu juga sedang saya persiapkan. Tetapi karena tujuan saya bukan menjadi seorang pengajar, mungkin saya lebih minat ke bisnis atau enggak bisnis, saya akan mencoba dulu nanti menjadi pegawai negeri atau menjadi aparat sipil negara. Itu salah satu saya perlu sekarang sekitar 1 tahun ini mungkin saya akan fokus bentuk pengalaman saya. Saya akan daftar kerja, saya akan drop lamaran ke semua perusahaan, ke semua instansi mungkin yang ada peluang di sana. Dan saya akan saya akan berkembang, saya akan membangun relasi di sana. Ketika ada kesempatan tahun depan saya mungkin lanjut S2. Ketika tidak mendapatkan beasiswa LPDP nanti.
Semoga dapat ya udah. Amin. Nah, terakhir nih udah, aku mau udah ngasih pesan dan kesan buat para mahasiswa. Oke, buat teman-teman, nilai IPK itu penting untuk melirik CV HRD, untuk melirik HRD CV kalian itu. Tetapi pengalaman organisasi, networking teman-teman, kemudian soft skill, itu yang bakal bentuk kita akan bersinar di dunia nyata. Itu yang akan survive kalian nanti. Jadi janganlah menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Selagi teman-teman masih menjadi berstatus mahasiswa, maka perbanyaklah eksplorasi, perbanyak relasi, perbanyak organisasi, itu paling penting. Nah, jadi teman-teman, dunia perkuliahan itu bukan tentang akademik saja, bukan hanya tentang nilai, tapi kita juga bisa aktif di berbagai organisasi, bagaimana cara kita manajemen waktu, dan juga membangun personal branding di organisasi tersebut. Nah, terima kasih juga kepada Uda yang udah meluangkan waktu untuk jadi bintang tamu nih di podcast DKTV. Terima kasih Uda. Sekian dulu perbincangan kita kali ini. Jangan lupa saksikan program DKTV lainnya hanya di YouTube DKTV UIN Padang. Saya Raihana Latifah, segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.